Dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote. Melengkapi misi ini, mematangkan di Pulau Rote adalah panggilan. Masyarakat Rote adalah masyarakat terluar paling selatan Indonesia. Di balik sasando yang indah, harapan selalu dilantunkan. Kemiskinan, kekeringan, dan terisolasi masih menjadi polemik warga di sini. Terluar dan terisolasi sudah menjadi takdir hidup di sini. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, Matanggan. Selamat pagi, sebelum kita ke Rote, kita nginap di Kupang, ditemani oleh rekan-rekan. Dan sekarang rekan-rekan dari Yonkap 6 yang mengantar kita harus kembali ke Mako. Sini bersama dengan Letnan Deva. Terima kasih, luar biasa. Kita sudah di pelabuhan, kita akan berangkat menuju Rote. Estimasi perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Tapi kalau misalnya arus gelombang lagi nggak baik, bisa 4 jam. Jadi ada beberapa opsi sih, ada kapal cepat dan kapal feri biasa. Oke, semoga perjalanan ini lancar. Amin. Akan naik kapal cepat. Egi, kau sebagai orang, airnya jernih ya. Ya. Kau sebagai orang NTT pernah ke Rote nggak? Belum pernah. Belum pernah. Siap. Baru sekali ini. Baru kali ini. Baru kali ini sama Bang Bobon. Oke, siap Egi. Siap. Ekspedisi Kuali Merah Putih berlanjut. Pulau Rote adalah tujuan memasak kali ini. Berlayar dari Pelabuhan Helong diperlukan waktu 3 jam, bahkan lebih tergantung cuaca. Jika gelombang ombak laut tinggi, terpaksa kapal harus bermanuver kembali. Pilihan penyeberangan kapal yang jarang semakin mengisolasi Pulau Rote dari kehidupan luar. Kita sudah sampai di Pulau Rote. Tadi sempat ombak besar dan kapal akhirnya ubah rute yang harusnya di dermaga A sekarang menjadi dermaga B di sini. Misi kali ini dibantu oleh rekan prajurit Kodim 1627 Rotendau. Pulau Rote adalah sebuah pulau dalam Kepulauan Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kepulauan Rote merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Kita sudah sampai di penginapan di Rote. Jadi kalau misalnya di Rote ini memang masih banyak penginapan tradisional ya, atau hotel-hotel melati. Setelah ini kita akan ke tempat lokasi masak. Kita akan bersilaturahmi dengan masyarakat sekitaran dan kita akan melihat kehidupan masyarakat Rote. Jadi Pulau Rote ini juga tempat wisata Bang ya, terkenal sebagai tempat wisata ya. Pas penyeberangan juga di kapal kita juga barengan dengan beberapa turis bule ya. Jadi potensi untuk di NTT ini sangat luar biasa di ekonomi kreatifnya. Tapi ini juga menjadi PR tersendiri karena di tengah alam yang indah, masyarakat kita di sini juga sangat memprihatinkan. Stunting juga sangat tinggi di sini. Kita akan masak di 0 km Rote Selatan, jadi kita akan masak di Indonesia paling ujung di Pulau NTT ini. Dari mana? Dari Sumur. Jauh nggak jalan kakinya? Dari mana dia? Dia itu sumur itu sekitar 100 meter itu. Oh, dari sini. Tapi bawah sana pikulnya hampir 1 kilo ini. Hampir 1 kilo. Di bawah sana sekitar tinggalnya di sana 400 ke 500 meter itu. Wah, berat naik gunung. Coba. Iya. Naik gunung. Oh iya berat loh. Sih buat adik-adik kita mah terlalu berat ini. Ini bisa, kalau anak kecil mengangkat beban seperti ini bisa mempengaruhi perkembangannya, terutama di faktor tinggi badannya nih.
Ini biasa buat apa? Buat minum. Buat minum. Kalau mandi tidak ya? Mandi pakai air apa? Kadiso. Ada di sumur. Ini buat minum, buat rebus-rebus. Ya, buat masak ya. Ya. Setiap hari ambil dua jerigen atau tambah lagi nanti. Malu-malu ya. Oh balik lagi Pak Babin ya. Jadi mungkin sampai drumnya atau gentongnya itu cukup ya penuh ya. Kita mau ngambil air, melihat kegiatan warga, mengikuti kegiatan warga. Jadi ini sehari-hari dilakukan oleh warga di sini, dari anak kecil sampai orang dewasa, menimba air di mata air ini, lalu tentunya akan dibawa pulang. Tua adat, halo Bapak. Selamat. Ini Bapak Dusun. Bapak Dusun. Kalau Ini RT. Pak RT, wah masih muda nih ya. Masih muda. Oh jadi kita ada satu sumur untuk berapa kakak di sini? Kalau di dalam rumah tangga 100 lebih, kalau kakak lebih dari itu. Kan kakak dalam satu rumah tangga itu ada yang 3, ada yang 2. Oh, kalau untuk populasi mungkin untuk 1.000 orang. Untuk 1.000 orang kurang lebih. Satu sumur. Ada satu di bawah, tapi itu untuk betul. Oh itu untuk cuci. Itu airnya lebih tidak bisa untuk dikonsumsi. Kalau ini lebih bersih Bapak ya. Jadi kalau untuk minumnya sumurnya cuma satu di sini. Ya. Kurang lebih untuk 1.000 jiwa ya. 1.000 jiwa di sini. Kalau musim kemarau panjang, dari nyawa cukup bisa 100. Musim kemarau panjang dari desa lain ngambil air di sini, minta air di sini. Airnya selalu ada Bapak ya. Sekarang kita bagi. Bagi. Jadi kalau misalnya di musim kemarau panjang, mau nggak mau air ini harus dibagi. Jadi dibatasi setiap rumah itu 2 jerigen. Oh 2 pikul, 2 ember setiap hari, tidak boleh lebih ya. Ini manual ini ya. Ini masih dibuat secara tradisional ya. Dari moyang. Tapi kalau warga di sini apakah ada yang pernah mencoba dengan sumur bor? Belum ada. Kalau ada pun mahal sekali. Bisa kisaran berapa, Bapak Dosen? Baru-baru saya minta di bawah. Ini saya 60. 60 juta. Tapi menurut Bapak pasti ada air nggak? Iya. Menurut Bapak pasti dapat. Pasti dapat. Ini nanti dimasak Mama. Iya, dimasak. Dimasak. Saring. Setiap hari Mama ngambil berapa kali? 4-5 kali. Tapi kalau musim kemarau dibatasi Mama cuma 2 kali saja. Tidak boleh lebih ya. Penjaga Bapak nanti tidak boleh. Ada penjaga. Masyarakat sendiri yang menjaga ya untuk membatasi agar semuanya dapat. Paling jauh ngambil air ini ada yang berapa kilo, Kakak? Kalau musim kemarau panjang, hari minggu nanti sekitar Desa tetangga. Kalau warga di sini 1 kilo lebih. Tapi kalau misalnya ada musim kemarau dari desa lain 3 kilo ngambil ke sini ya. Ibu-ibu biasa kalau ngambil air ini dari jam 2 subuh. Kalau kering musim kemarau. Kalau musim kering. Kalau di siang hari sudah tidak ada. Tidak ada kering Bapak. Oh kering. Kalau tes Mesti siang, antri. ya. Tunggu dia naik tunggu nanti ada dulu baru Tarik lagi. Ini udah kayak ngantri BBM ya. Lebih lagi. Air. Iya. Nimba air ngantri kayak ngantri BBM. Berjam-jam Bapak, nah ini berjam-jam. 3 Oh. jam, 5 jam. Bisa 3-4 jam. Iya. Kita dari belakang nak. Panjang sekali. Lihat kan Mas. Oh, buah. Apa makan? Apa Mama? Mama ini berat Mama. Berat. Wah. Ini 40 kilo, 35 40. Iya Bapak. Wah, berat sekali Mama. Bapak boleh masing Pak. Jangan kebuang airnya nanti. Maaf. Bapak sia. Tuh lihat Mama. Wah, luar biasa. Semangat Mama. Iya boy. Semangat ya. Adik-adik juga ngangkat juga. Iya. Wah. Nah, buat kalian yang tinggal di perkotaan, hargailah air, jangan buang-buang air. Karena masyarakat kita, saudara kita di pelosok, khususnya di NTT, kesulitan air. Lokasi masak kita di sini dengan tuan rumahnya telah diizinkan untuk masak di sini. Jadi masyarakat nanti di sini semua bakal ngumpul dan kita akan menikmati bersama. Masak besar besok, gue juga bakalan ngasih sedikit kado buat masyarakat di sini. Tentunya
Kita kan sebelumnya memang ada pembangunan fasilitas titik air di dekat sini, tapi di dusun yang bersebelahan di sini. Tujuannya agar warga di dusun sana tidak ngambil air di dusun sini. Jadi setiap dusun ini punya sumber air masing-masing. Jadi permintaan dari warga ini kan mereka ingin membenahi atau mempercantik sumurnya. Dikeramikin supaya lebih indah, supaya lebih rapi. Kita akan kasih hadiah itu buat mereka di esok hari nanti. Pagi harinya, masyarakat suku Rote mulai berdatangan ke lokasi memasak, tepatnya di Desa Lentera. Desa Lentera kini didominasi anak-anak dan juga para lansia. Minimnya keterbukaan lapangan kerja memaksa pemuda-pemudi merantau ke luar pulau. Dalam masak besar kali ini, warga setempat membantu kami memasak nasi. Gotong royong masih menjadi ciri khas negeri ini. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, Kuali Merah Putih kita hadir di Desa Lentera di Pulau Rote ya, di Pulau Rote. Jadi kita akan masak bersama dengan saudara-saudara kita di sini. Lalu tentunya kita bakalan menikmati semuanya ini bersama masyarakat yang kurang lebih sekitar 500 sampai 700. Sebelumnya terima kasih kehadiran kita sudah diterima di sini, di mana misi kita memang adalah misi keliling Indonesia dan kita masak di pelosok pedalaman Indonesia. Kita pengen bertemu dengan saudara-saudara kita di perbatasan, di pelosok, di pedalaman, dan sekarang puji Tuhan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari suku Rote. Kalau gitu langsung saja kita matangkan. Siap semuanya? Siap! 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote merupakan bagian dari lagu wajib nasional yang menggambarkan batas-batas negara Indonesia. Jika Merauke sudah kami kunjungi, amat sayang sekali jika Pulau Rote kami lewatkan begitu saja. Silakan akhirnya kita tuang ke dalam sini, tepuk tangannya. Kita tunggu mendidih Mama, nanti kita akan masukin ayam ke dalam sini. Di tengah hadiran kita ada hadir juga Bang Dandim kita. Silakan. Jadi berkat Bang Dandim lah kita bisa disambut di sini. Kita minta bantuan dari beliau untuk mencari wilayah atau titik lokasi masak di sini. Terima kasih Pak Dandim. Bagi-bagiin sembako buat mama-mama kita di sini. Mama siapa namanya? Berta. Mama Berta. Mama ini. Cium ya.
Di tengah memasak, kami menyempatkan sejenak untuk mengecek lokasi titik air. Tentunya, anggaran ini berasal dari penonton Kuali Merah Putih. Kita sudah menganggarkan untuk air di sini tentunya. Kali ini bersama dengan Kodim 1627 dengan Bang Dandim kita. Jadi waktu itu gue minta bantuan untuk mencarikan lokasi di mana memang daerah sini terkenal juga dengan kekeringannya yang sangat memprihatinkan. Dan ini salah satunya, pengadaan sumur bor. Tapi sayang, sumur bor kita masih dalam proses penggalian. Sekarang kita akan meninjau. Jadi sudah 37 meter dalamnya. 37 meter. Ya, ini nanti mau proses dicoba mau dipakai pompa air karena kemarin sempat mandek kena rongga. Habis itu dipadatin lagi pakai tanah liat, dikeluarin lagi. Jadi kalau untuk lokasi sini memang kekeringan juga sangat memprihatinkan, Bang, ya? Sangat memprihatinkan. Apalagi Kayak tadi sebentar. kan itu air saya kan pakai tangki tadi. Iya benar, air saja kita masih beli juga. Di sini mengandalkan itu. Katanya warga di sini juga kalau misalnya sudah musim kemarau, ngambil airnya, minta airnya sampai ke dusun yang tadi. Dusun yang Kemarin sebelah. itu. Yang tadi kita kesana itu. Iya. Naik gunung sana. Turun ke bawah kan ada sumurnya di bawah sana. Wah, perjuangannya luar biasa. 3 kilo. Pikul-pikul. Pikul-pikul dan itu berat sekali ya. Kalau jadi ini ya alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Sangat membantu Bismillah. masyarakat yang ada di sini. Jadi ini tidak sia-sia Mas, ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Mungkin sekitar ribuan masyarakat akan Bisa menikmati fasilitas kita di sini. Dan kebetulan juga program TNI AD kita kan memang ada TNI ya, Manunggal Air. menunggal air. Dan ini adalah kolaborasi antara sipil dengan TNI untuk masyarakat kita nih. Terima kasih, Bang Dandim. Terima kasih, mohon maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Mas. Untuk masyarakat, kita kan datang untuk masyarakat. Siap. Setelah dari titik air, rombongan kami mampir ke salah satu sekolah yang kami lalui, melihat dan mendengar permasalahan pendidikan di pulau ini. Akhirnya kita tiba di sekolah yang memang kita mau tuju dengan gurunya. Kita sempatin mampir ke sini dulu karena dengar-dengar di sini sekolah sangat memprihatinkan ya. Mari Bapak Guru, kita masuk. Murid kita ada berapa, Ibu? 34, hanya 34 ya? Ya, SD kecil di daerah 3T. Ini sekolah satu-satunya Satu-satunya di ujung, dia di ujung Kecamatan Rote Tengah. Rote Tengah ya? Ya, dia berbatasan jalan dengan Kecamatan Pantai Batu sebelah. Oh, di sana mungkin ada sekolah lagi, kecamatan lain. Ada lagi. Kita boleh lihat-lihat. Boleh, silakan. Halo, shalom. Bu Ibu. Keramiknya sudah tidak ada ya? Masuk. Sudah lama ini. Sudah lama. Yang lebih lama itu gedung yang sebelah. Oh, gedung Dari tahun 1984. 1984 gedung sebelah kita. Kalau ini dibangun sejak Ini 2008. 2008. Tenaga pengajar ada berapa? Tenaga pengajar, saya sama teman-teman ada 12. 12. Dua teman honor, ASN sama P3K, kami semua 10. Dulu bekas bangunan apa, Ibu? Itu bangunan mes guru. Timpa bencana baru-baru bulan Januari, sehingga tidak bisa dipakai lagi karena ada tembok yang sudah miring. Oh, Jadi karena takut dari risiko maka tembok miringnya di sebelah sini. di sebelah sana. Wah, ini sangat berbahaya ya. Iya. Cuma jadi Iya. hanya kita pakai belajarnya di bawah pohon. Ini ada tembok yang udah miring karena sempat kena bencana ya. Seperti kena bencana lagi. Iya. Jadi sekarang guru-guru mau nggak mau mengajar adik-adik kita di bawah pohon di luar ya. Artinya gedung ini, bangunan ini sudah tidak dipakai. Dari pemerintah pernah datang ke sini, pemerintah provinsi untuk melihat dinas terkait. Pemerintah provinsi kayaknya belum. Belum ya? Yang datang ke sini kabupaten. Sudah Apa mulai ada tanggapan jawaban. sudah mulai ada jawaban? Tanda-tanda mulai lampu hijau mau menyala. Jadi ya kita menunggu saja. Masih ditunggu ya. Kita follow up ya melalui video ini ya. Kita follow up supaya Pemdanya segera ya. Kita menunggu waktu. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi. Mudah-mudahan tidak lama. Ya. Hancur semua. Hancur semuanya. Ini kan sudah tidak layak nih. Kalau misalnya adik-adik mau buang air kecil, kemungkinan Ya, akhirnya di hutan. Pastilah di hutan. Kalau buang air kecil masih bisa. Oh, oke. Tapi kalau BAB nggak bisa lagi. Jadi Mungkin kami pulang ke sarankan rumah ya. untuk sementara di luar dulu. gitu. Terus kebetulan yang satu yang di mes guru
Akhirnya kami guru-guru menggunakan itu. Terus misalnya kalau ada tamu seperti ini, ya bisa. Dengar-dengar gurunya juga tinggal di sini. Iya, saya sama guru kelas 1 Yang lainnya pulang. pulang. Yang ini akhirnya dipakai kelas 4. Karena kebetulan siswanya 3 orang. Hanya 3 orang kelas 4. Iya. Terus yang ini Kelas 1 berapa? kelas 1-nya kan 8. Kelas 2? Kelas 2-nya mana guru kelas 2 3. Kelas 4-nya juga 3. Kelas 5-nya 6. Kelas 6-nya 4. Maka kelas 2 3 orang juga, jadi mereka di situ. Sebelah situ. Saya nggak bisa berkata apa-apa ini. Ini baru pertama kali saya dengar muridnya cuma 2-3 ini. Ya kan mungkin pengaruh dari usia produktifnya itu. Produktif warga di sini ya. Ya. Yang ada kan kebanyakan lansia. Nah, jadi yang usia produktif mereka memilih merantau, cari hidup, begitu. Ya sehingga seperti ini kondisinya. Jadi angka kelahirannya itu yang sangat kecil. Jadi kami lagi menanti Bantuan dari pemerintah untuk merehab total ya, renov total bangunan kita di sini karena sudah tidak layak. Ya. Muridnya walaupun memang tidak cukup banyak, tapi justru ini satu-satunya akses pendidikan untuk masa depan supaya kampung kita, halaman kita di sini kedepannya juga terisi oleh SDM-SDM yang unggul. Karena kalau misalnya semua berhijrah ke kota, ke tempat lain, di sini sisa lansia dan mungkin di sini akan ditinggali masyarakatnya juga ya. Peralatan sekolahnya bagaimana? Apakah sudah cukup memadai dari seragam, sepatu, tas? Sederhana apa adanya. Oh jadi kepala sekolah tidur di sini ya, tinggal di sana ya? Ya. Ini kelas 4-nya. Ini kelas 2-nya. Jadi kelas 4. Ya, 4. Ini kelas 2. Ya. Jadi semangat adik-adik kita dalam belajar, walaupun di tengah keterbatasan, sangat luar biasa ya. Terima kasih dedikasinya buat guru-guru kita di sini. Sudah ada perhatian dari Pemda, sudah datang untuk mengecek dan mudah-mudahan terjawab segera. Ya sih. Kita bantu dorong dari video ini juga. Mohon maaf kalau nunggunya agak lama ya, maaf semuanya. Orang tua dengan siswa di sini selalu setia menunggu. Siap. Apalagi dengan kedatangan tamu-tamu yang wow begitu dari kementerian, itu sangat luar biasa senangnya karena mereka merasa dihargai. Jadi sebelum kita beranjak, izinkan kita untuk menitipkan sesuatu buat adik-adik kepala sekolah. Karena memang kegiatan kita cukup padat, jadi kita tidak sempat untuk membelikan sesuatu buat adik-adik. Tapi kita akan titipkan, kita sebutnya uang jajan buat adik-adik. Mungkin nanti kepala sekolah bisa beli alat tulis, buku, atau mungkin peralatan lainnya. Kita akan titipkan buat adik-adik kita senilai 25 juta dari penonton kita di Kuali Merah Putih. Nanti kita minta kontaknya, nanti kita akan minta rekeningnya juga ya, Ibu Kepala Sekolah. Nanti kita akan transfer untuk didistribusikan buat adik-adik nantinya. Jadi harapan kami ke depannya dia berhenti di sini. Jangan berhenti. Tetapi biarlah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perekonomian melihat kami dan terus membantu kami. Janganlah putus sampai hari ini. Ya. Tapi biar dia berkelanjutan. Mohon disampaikan kepada Bapak Menteri, lihatlah kami di bawah ini dan biarlah kami diangkat karena kami senang, kami dihargai dari Kementerian Perekonomian. Akan titip salam buat Bapak Menteri. Terima kasih yang tak terhingga. Dan doa kami dari UPTD Asli Impresi Kesele, Kabupaten Rotendao bersama orang tua siswa, kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan yang dapat membalas kebaikan Bapak Menteri bersama stafnya. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat menjadi upaya untuk memajukan kehidupan bangsa. Tanggung jawab ini tidak semata milik pemerintah saja. Bagi kita sebagai warga negara yang mampu, peduli dan memperjuangkan pendidikan anak Indonesia adalah bagian dari bela negara. Teruntuk guru di Indonesia, tanpa kerja keras kalian untuk mencerdaskan generasi Indonesia, negara ini tidak akan abadi. Dagingnya sudah matang, sekarang saatnya keluarga akan menikmati ini. Kita akan bagi-bagiin bersama dengan Kodim 1627.
Pulau-pulau terluar adalah beranda Indonesia yang penting yang belum banyak diperhatikan kondisinya. Rotendao, bagian paling selatan Indonesia yang berbatasan dengan perairan Australia, adalah pulau terluar yang seharusnya penting secara geopolitik dan geostrategis. Tapi posisinya rawan dari gangguan asing. Kondisi infrastruktur, kelangkaan penduduk, pengelolaan ilegal berdiri di atas kemiskinan akut masyarakat Rote. Ditambah lagi generasi belia Rote yang mengalami stunting amat tinggi tanpa ada pencegahan terstruktur. Sorry for that. Now you need space. I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. Karena masakan kita sudah matang dan sudah kita nikmati semua. Rasanya gimana? Enak? Mantap. Mantap. Jadi Kak Bobon pengen nitip sebuah oleh-oleh buat warga di sini. Jadi kemarin Kak Bobon sempat ke sumur. Sumurnya masih perlu mau dikeramik ya katanya ya. Mau dipercantik, direnovasi. Jadi ada titipan donasi dari Kak Bobon senilai 10 juta buat sumur kita. Terima kasih. Lalu saya sangat cinta dengan budaya kita di sini Pulau Rote. Jadi ada bantuan 10 juta juga buat adat kita supaya lestari terus. Terima kasih. Jadi total 20 juta, 10 juta buat sumur, 10 juta buat adat kita. Nanti bisa beli, mungkin buat beli alat musik atau keperluan ritual adat kita. Ini adalah pesta rakyat. Ini bukan pestanya saya sendiri, tapi punya kita semua di sini. Terima kasih buat Kodim 1627, Pak Dandim yang sayang sekali kegiatan kita mungkin harus ditinggal karena ada kegiatan juga. Tapi intinya saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara kita di Pulau Rote. Oke, mari kita tutup acara ini dengan tarian bersama. Mama, Papa, semuanya mari kita menari bersama. Mari. Kisah Kuali Merah Putih Nusa Tenggara Timur saat ini selesai. Selesai dalam arti beristirahat. Sebab jika Tuhan berkehendak, maka terjadilah. Siapa tahu di lain waktu kami kembali ke NTT. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat, rekan-rekan TNI yang menemani misi ini, dan tentunya penonton yang telah mensupport dengan cara apapun. Misi ini tetap berlanjut. Nusa Tenggara Barat adalah sorotan saat ini. Di sini, harapan hidup manusia amat rendah.